Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ada konsep dasar manajemen SDM, perencanaan SDM, analisis dan perencanaan pekerjaan, penempatan dan pemberitahuan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan SDM. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Definisi MSDM. Manajemen sumber daya manusia ialah suatu bidang dalam manajemen yang secara khusus mempelajari korelasi serta peran manusia dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia memiliki unsur yang tidak lain ialah manusia yang menjadi tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dengan demikian bisa diartikan bahwa manajemen SDM mempelajari permasalahan terkait dengan tenaga kerja manusia. Sedangkan menurut Flippo seperti yang dikutip Hasibuan, personnel management is the planning, organizing, directing, and controlling of the personnel, development, compensation, attraction, maintenance, and separation of human resources to the end that individual, organizational, and societal objective are accomplished. Dengan kata lain, manajemen personalia bisa dipahami sebagai suatu kegiatan yang melengkapi perlakuan rencana pengorganisasian, melakukan pengarahan, pengawasan dari pengadaan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, dan melakukan pemeliharaan dan pendikotomian tenaga kerja dengan tujuan agar bisa memenuhi suatu capaian yang telah ditentukan, baik dalam suatu perusahaan, masyarakat, dan individu. Di sini juga terdapat peran manajemen dalam organisasi. Peran SDM sebagai aset perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sebab perlu diketahui bahwasannya aset itu memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan kompleksitas sosial yang tidak mudah diduplikasi pihak kompetitor. Kita ketahui bahwa hanya sebagai kecil saja organisasi melakukan aktivitas yang tidak memanfaatkan SDM baik dalam hal merencanakan suatu kegiatan, menyusun strategi hingga kebijakan organisasi. Contohnya, SDM adalah aset kritis organisasi yang tercakup dalam filosofi organisasi dan perencanaan strategis. Pengembangan SDM dalam organisasi dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan perusahaan yang bersifat integral. Hal tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan kompetensi, kinerja organisasi dan pegawai. Hal yang berkaitan dengan SDM sebagai sistem dan individu ataupun organisasi sebagai wadah dari sumber daya manusia dapat melakukan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi pegawai agar produktivitas karyawan bisa menghasilkan produk yang baik. Konsep manajemen SDM diarahkan agar bisa memberikan peluang untuk mengambil peran penting dalam tim. Pengelolaan SDM semestinya lebih proaktif dan responsif dari kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan perlu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi segala perkembangan. Materi yang kedua adalah analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian, penguraian atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Tugas kewajiban hasil bekerja atau perbuatan. Sandro Hadiwirjo dan B. Siswanto mengartikan analisis adalah merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan terkaitan fungsi. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Sedangkan perancangan pekerjaan yang efektif melibatkan beberapa langkah di antaranya. Yang ke-1, menetapkan tujuan.
Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik sesuai prinsip SMART: spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound, untuk memberikan fokus. Yang kedua, pemecahan tugas. Bagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah dikelola dan dilaksanakan. Yang ketiga, prioritasi dan manajemen waktu. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan alokasi waktu secara realistis untuk setiap tugas. Yang keempat, alokasi sumber daya ialah identifikasi dan alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang kelima, fleksibilitas. Siapkan rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan hambatan yang muncul. Materi ketiga ialah perencanaan SDM. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. A. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia meliputi 1. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, dan teknologi dan persaingan. 2. Perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. 3. Perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai dan yang pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia. B. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia merupakan aktivitas penentuan kebutuhan sumber daya manusia pada masa depan yang meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. C. Analisis ketersediaan atau supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan, yaitu memperkirakan ketersediaan sumber eksternal, kesediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja, dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. D. Penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan dan kesediaan terdapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan kesediaan pegawai. Kedua, terjadi kelebihan kesediaan tenaga kerja. Ketiga, terjadi kekurangan ketersediaan tenaga kerja. Materi yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen karyawan meliputi beberapa tahap, di antaranya yang pertama, perencanaan rekrutmen. Tahap ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan strategi rekrutmen yang efektif. Yang kedua, pengumuman lowongan atau pencarian kandidat. Perusahaan ini mengumumkan posisi yang tersedia dengan menggunakan berbagai sumber dan metode rekrutmen melalui berbagai platform seperti situs web, karir, forum pekerjaan, kampus, dan agen rekrutmen. Yang ketiga, seleksi awal. Seleksi awal dilakukan untuk menyeleksi kandidat yang memenuhi persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk posisi yang tersedia, seperti kesesuaian latar belakang kandidat seperti dengan posisi yang dilamar. Yang keempat, seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan melibatkan wawancara, tes keterampilan, tes psikologis, dan pengecekan referensi untuk evaluasi kandidat yang dipilih dari seleksi awal. Yang kelima, penawaran kerja. Jika kandidat dinyatakan lolos seleksi, perusahaan dapat menawarkan posisi kerjaan, pembicaraan gaji, dan fasilitas yang ditawarkan. Yang kelima, onboarding. Tahap ini melibatkan orientasi karyawan baru dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan karyawan yang baru direkrut untuk masuk ke dalam lingkungan kerja yang baru. Dan juga ada beberapa tahapan dalam teknis seleksi karyawan. Yang pertama, pengumpulan informasi. Dilakukan untuk memahami persyaratan pekerjaan dan penentuan karakteristik yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Yang kedua, pengajuan perlamaran. Kandidat yang tertarik dengan posisi tersebut diundang untuk mengirimkan lamaran melalui surat, email, atau platform rekrutmen online. Yang ketiga, seleksi administratif. Melibatkan pengecekan dokumen dan persyaratan administratif seperti CV, transkrip nilai, dan sertifikat pelatihan atau lisensi. Yang keempat, tes wawancara. Melibatkan tes psikologis, tes kemampuan, tes keterampilan, dan wawancara untuk menilai kecocokan kandidat dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kelima, verifikasi referensi. Untuk mengetahui pengalaman kerja kandidat dan memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Yang keenam, pemeriksaan latar belakang.
dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memiliki rekam jejak yang baik. 7. Tes psikologis digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mental, kepribadian, dan kecenderungan kandidat. Yang ke-8, tes kemampuan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kandidat dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Yang ke-9, tes keterampilan digunakan untuk mengevaluasi keterampilan teknis dan praktis kandidat. Yang ke-10, tes kesehatan atau medical check-up meliputi tes kesehatan fisik dan mental yang baik. Pada tes fisik biasanya dilakukan tes darah, tes urin, tes indera, tes jantung, tes kinestetik, dan tes AIDS. Yang ke-11, asesmen cancer adalah sebuah rangkaian tes yang dilakukan dalam suatu hari untuk mengevaluasi keterampilan dan kemampuan kandidat. Yang ke-12, keputusan akhir setelah semua tahapan seleksi selesai. Perusahaan akan memutuskan kandidat terbaik untuk posisi tersebut. Materi yang kelima ialah penempatan dan pemberhentian. Menurut Yuniarsyah dan Swatno dalam Haryati dan Hajar 2016, indikator yang mempengaruhi hasil penempatan pegawai yaitu 1. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang harus dimiliki atau dikerjakan oleh calon pegawai. Pendidikan minimum tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, pendidikan yang seharusnya dan pendidikan alternatif. 2. Pengetahuan kerja yaitu dapat diartikan di mana pengetahuan tersebut harus dimiliki oleh setiap calon pegawai, dengan arti bahwa seorang calon pegawai wajar saja dalam hal pekerjaan tersebut sebelum mereka ditempatkan dalam pekerjaan yang baru. 3. Keterampilan kerja. Keterampilan kerja di sini dapat diartikan bahwa akan adanya pekerjaan akan diperlukannya praktek. Keterampilan kerja dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keterampilan mental, yaitu keterampilan yang calon pegawai tersebut dapat menganalisa berbagai masalah pekerjaan yang akan dihadapi dan calon pegawai. B. Keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini bisa diartikan bahwa calon pegawai dapat bekerja di luar bidang ahlinya. C. Keterampilan sosial. Keterampilan ini bisa diartikan bahwa calon pegawai diharapkan bisa untuk mempengaruhi orang lain serta dapat menawarkan barang atau jasa serta yang lainnya. 4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga termasuk faktor atau indikator di mana output dan input yang digunakan oleh pihak atasan, karena pada pengalaman kerja calon pegawai dapat menjadi pertimbangan dalam hal pengalaman kerja. Sebab calon pegawai sudah beberapa lamanya dan seberapa singkat calon pegawai berada pada titik bidang pengalaman bekerja dan seberapa singkat calon pegawai tersebut menjalani aktivitas atau sudah menggeluti bidang-bidang tersebut. Di sini ada juga beberapa etika pemberhentian yang harus diperhatikan. Yang pertama, dasar yang kuat. Pastikan ada alasan yang jelas dan sah untuk PHK, seperti kinerja buruk atau masalah finansial. Yang kedua, mematuhi hukum. Ikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan peringatan sebelum pemecatan. Yang ketiga, komunikasi jelas dan ramah. Sampaikan keputusan dengan cara yang terbuka dan hormat, serta berikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya. Yang keempat, bersikap hormat. Hargai kontribusi karyawan yang dilakukan bertemu secara pribadi untuk menjaga privasi mereka. Yang kelima, memberikan hak karyawan. Pastikan semua hak seperti pesangon dan gaji terakhir dipenuhi sesuai ketentuan. Materi yang keenam ialah pelatihan dan pengembangan SDM. Pentingnya pengembangan SDM. Program pengembangan sering berfokus pada mempersiapkan karyawan untuk pengembangan tanggung jawab manajemen. Salah satu cara dalam meningkatkan suatu produktivitas perusahaan adalah dengan cara memanfaatkan sebuah teknologi. Karena di era digital ini banyak sekali teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga pelatih dan pengembang karyawan dalam mengakses teknologi tersebut dapat membantu karyawan dalam mengejar perkembangan teknologi tersebut. Karena peningkatan produktivitas juga terjadi ketika karyawan menjadi semakin ahli dalam pekerjaan sehingga mereka dapat menemukan cara yang baru dalam menyelesaikan pekerjaan yang biasa mereka lakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dengan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan secara rutin dapat membantu penambah
kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Semakin cepat karyawan dapat mempelajari hal baru, tersebut menjadi bonus tersendiri bagi perusahaan sehingga mampu menjadi terdepan dalam persaingan bisnisnya. Dan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, lebih baik dan menghemat anggaran dibandingkan melatih dan mengembangkan karyawan baru, karena pelatihan dan pengembangan karyawan dapat membuat pegawai menjadi lebih percaya diri dan merasa bahwa perusahaan sangat peduli terhadap pegawainya dan memperhatikan keterampilan mereka dalam bekerja. Di sini ada juga beberapa metode pelatihan sumber daya manusia yang efektif. 1. Pelatihan di tempat kerja. Karyawan belajar langsung dalam lingkungan kerja dengan pengawasan mentor. 2. Pelatihan kelas. Pelatihan formal yang dilakukan secara tatap muka atau virtual. 3. E-learning. Pelatihan online yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat. 4. Simulasi. Menggunakan skenario yang mirip dengan situasi yang nyata untuk mengajarkan keterampilan praktis. 5. Mempelajari berbasis proyek. Karyawan belajar melalui proyek nyata yang relevan dan pekerjaan mereka. 6. Coaching. Pendekatan individual untuk mengembangkan keterampilan spesifik karyawan. 7. Rotasi pekerjaan. Memindahkan karyawan antar posisi untuk memperluas keterampilan dan pemahaman mereka. Materi yang ketujuh ialah pengembangan karir. Untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Penetapan tujuan bersama. Diskusikan ambisi karir karyawan dan bagaimana organisasi dapat mendukungnya. 2. Program pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan yang berstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan. 3. Mentoring dan coaching. Implementasikan program mentoring untuk membimbing karyawan dari yang lebih berpengalaman. 4. Rotasi pekerjaan. Berikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai posisi untuk memperluas pengalaman mereka. 5. Pengakuan dan penghargaan. Bangun budaya pengakuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan karir mereka. 6. Umpan balik teratur. Adopsi siklus umpan balik untuk memberikan karyawan merefleksikan pencapaian dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Di sini terdapat beberapa sumber referensi yang diambil dari jurnal dan buku. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.